Jangan hanya Mbappe ya, Iya. tapi kan momennya untuk dia meningkatkan produktivitas golnya kan tinggi. Iya. Mungkin Dembele lah, Ya. apalagi kan kemarin juga sempat dia seolah-olah memberikan masukan untuk bisa membawa tim ini, mengajak teman-temannya untuk bisa memperbaiki perform dan kinerja. Artinya kan ada pendekatan face to face yang dia lakukan untuk tim ini kembali bangkit. Iya. Satu. Ya, kembali lagi di NTV Sportcast, masih bersama saya Permatasari Haraf dan juga Coach Supriyono di sini. Nah, kalau tadi sebelumnya kita udah bilang kalau kita akan membahas bagaimana Spanyol berhadapan dengan Argentina di final nanti. Tapi sebelumnya masih ada nih perebutan posisi 3 dan 4. Di sini ada Prancis berhadapan dengan Inggris. Nah, kira-kira menurut Coach sendiri melihat perebutan posisi 3 dan 4 ini, banyak yang menilai mereka pasti akan bermain tidak all out nantinya. Nah, kalau dari kacamata seorang pemain melihat Piala Dunia, gengsinya besar, posisi 3-4, ini akan seperti apa? Ketika berbicara Piala Dunia, ini kan sistem turnamen ya. Seorang pelatih kan, apalagi pelatih fisik, tentunya akan meng-create bagaimana mereka itu setiap pertandingannya recovery-nya bagus. Ketika sudah mendekati partai puncak dan ada kegagalan, pasti secara psikologis juga akan mengganggu. Peak-nya seolah-olah udah selesai. Kita kan selalu berharap bahwa di perebutan 3-4 ini juga akan menjadi sebuah pertandingan yang menarik, yang terbuka, counter to counter gitu. Tapi kalau informasi terakhir tuh sepertinya pemain-pemain Inggris, pemain-pemain Prancis tuh sepertinya sudah tidak memiliki gairah untuk bisa menyelesaikan pertandingan di perebutan 3-4 ini. Artinya kan ada pekerjaan rumah dari seorang pelatih untuk kembali, walaupun ini partai terakhir, tapi ingin mengembalikan gairah, karena kan sebenarnya motivasi, antusias itu kan menjadi satu menjadi aspek penting, walaupun ujung-ujungnya adalah kebanggaan keluarga, kebanggaan negara. Betul. Keluarga juga. Karena keluarganya nonton juga kebanggaan negara sebagai keluarga salah satu penduduk dari negara tersebut. Betul. Gitu kan. Itu akan menjadi menjadi sisi yang mungkin bisa akan menaikkan, mengupgrade bahwa ini pertandingan penting. Gitu. Biarpun nanti juga masih ada gelar individual top scorer, masih berjalan di sini. Betul. Kylian Mbappe Mbappe tentunya juga harus memiliki semangat yang tinggi juga bahwa dia juga sampai sekarang kan masih mampu untuk bisa melebihi pencapaian gol yang dimiliki oleh Messi ya. Walaupun kembali lagi ketika psikologisnya itu bisa terantisipasi dengan baik, saya pikir dia akan bisa bermain dengan normal, apalagi dia punya kecepatan, dia masih memiliki insting gol yang sangat tinggi. Tinggal bagaimana Trisula dari Prancis ini untuk menopang, memberikan pelayanan dan suplai bola yang sejauh ini menjadi keunggulan dan kesukaan dari Mbappe. Oke, tapi gini, ini kan menjadi ulangan perempat final Piala Dunia 2022 di mana waktu itu ketika Prancis menang 2-1 atas Inggris. Nah, kira-kira prediksi saat ini seperti apa? Kalau tadi bicara mungkin udah nggak ada gairah lagi di sini gitu ya. Tapi kalau untuk memotiv seorang Mbappe ya, kalau dia termotivasi untuk bisa menjadi pemain yang mampu mencetak gol banyak, saya pikir Prancis bisa akan mengulang kesuksesan itu juga. Karena di 2022 kan Prancis juga sempat masuk di partai final kan, walaupun memang kembali lagi dikalahkan oleh Argentina. Nah, selain nama Kylian Mbappe dan juga Harry Kane gitu dari masing-masing negara, Prancis dan juga Inggris, siapa kira-kira nanti pada saat perebutan 3 dan 4 akan ada pemain yang jadi game changer, pembedanya siapa? Apakah masih seperti yang kemarin-kemarin juga nama-namanya? Harapan sih kalau Prancis kan memang sih jangan hanya Mbappe ya, tapi kan momennya untuk dia meningkatkan produktivitas golnya kan tinggi. Mungkin Dembele lah, apalagi kan kemarin juga sempat dia seolah-olah memberikan masukan untuk bisa membawa tim ini, mengajak teman-temannya untuk bisa memperbaiki perform dan kinerja. Artinya kan ada pendekatan face to face yang dia lakukan
untuk tim ini kembali bangkit. Yeah. Satu. Untuk Inggris jelas ya bagaimana produktivitas dari Harry Kane 6 gol, kemudian Jude Bellingham juga 6 gol. Walaupun kita juga harus bisa memberikan memberikan gambaran bahwa Saka pun juga sebenarnya juga punya potensi, tapi memang tidak terlalu perform. Mungkin Gordon yang membuat 1 gol ketika dikalahkan oleh Argentina juga memiliki kans untuk bisa menjadi pembeda nanti. Tapi kalau melihat sepanjang turnamen ini dari babak penyisihan 32 besar, lalu 16, 8 besar sampai sekarang gitu, siapa yang lebih diunggulkan antara Prancis dengan Inggris? Prancis kah? Prancis, ya saya pikir. Ini pendukung Prancis nih? Enggak. Jujur Italia ya, cuman saya nggak lolos 3 musim. Saya tertarik Prancis itu karena apa? Mereka punya trisula yang sangat-sangat tajam sebenarnya. Ya kan, kalau berbicara sepak bola di era sekarang, 3 pemain di belakangnya Mbappe itu memang 3 pemain yang memiliki kriteria yang luar biasa. Dembele, cutting inside-nya sangat baik, pressing-nya juga luar biasa. 5 gol dia cetak. Kemudian Lise, terlepas kemarin itu tidak dikasih ruang space sedikit pun, tapi kan gol-golnya Mbappe kan juga bermula dari kreativitas dia, ya kan? Tinggal apakah nanti Barcola atau Doué yang akan dimainkan, tinggal kebutuhan dari Deschamps untuk bisa lebih minimal mencetak 1 gol dan mengangkat moral di tim itu sendiri. Tapi kita melihat bagaimana perjalanan karir dari Didier Deschamps itu sendiri ya. Didier Deschamps ini kan bisa dikatakan pelatih timnas Prancis sejak tahun 2012. Panjang sekali sampai saat ini 2026. Bisa dikatakan adalah ini pertandingan terakhir, bisa menjadi pertandingan terakhir bagi beliau. Setuju nggak? Memang pasti ini sudah terakhir? Iya, memang rumornya kontraknya sudah habis dan tongkat estafet tentunya nanti akan diserahkan kepada Zinedine Zidane. Rumornya seperti itu. Tapi kalau melihat bagaimana perjalanan dari Deschamps itu sendiri dari 2012 sampai 2006, apa warisan yang ditinggalkan untuk Prancis? Ya, berbicara Deschamps kan bagaimana taktikalnya juga sebenarnya dengan pemain-pemain yang dia pilih kan dia mampu untuk bisa memberikan gelar juara. Kemudian mampu memberikan kesempatan juga untuk pemain-pemain muda bisa berada dalam skuad Prancis musim ini. Karena terakhir kalau tidak salah striker mereka Olivier Giroud tidak dibawa, tidak diikut sertakan karena memang faktor usia. Kemudian mempromosikan Doué, kemudian Barcola. Ini kan saya pikir sebuah sebuah regenerasi yang sangat baik. Tinggal bagaimana nanti ketika di eranya Zidane, apakah akan ada penambahan pemain-pemain baru lagi yang nanti dimunculkan sesuai dengan game plan dan taktikal dari Zinedine Zidane. Biarpun ini adalah laga penempatan posisi 4 dan 3, tetap aja kita mengharapkan laganya juga akan menarik dong nantinya. Kita kan melihat sesuatu yang oke juga dong. Iya, saya pikir kan ini kan gengsi pride dari sebuah negara ya. Walaupun memang gagal, sedikit sakit hati, tapi tetap bahwa harga diri bangsa itu tetap mereka harus jaga dong. Nah, gitu loh. Jadi kira-kira prediksinya seperti apa? Skornya? Saya pikir akan imbang, kemudian mungkin perpanjangan waktu. Itu yang selalu kita hindari. Walaupun ujungnya adalah Prancis yang menang nanti. Prancis yang menang nantinya. Betul. Oke, baiklah. Ini semakin menarik kalau kita membahas bagaimana nanti perjalanan 4 negara ini gitu ya. Biarpun yang satu ada di perebutan 3 dan 4, yang satu lagi adalah di final antara Spanyol dan juga Argentina. Kita akan kembali saat ini, jangan kemana-mana. Sportcast akan segera kembali.